Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 2010 1050 1477, kelas 04 SMJP 010, program studi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai profil dan neraca keuangan periode 2018 hingga 2020 perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Bapak Iman Lubis. Perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Globalisasi merupakan tren di seluruh dunia mengenai perekonomian dunia yang menjadi tanpa batas, dan perusahaan yang saling terkait tidak lagi dibatasi oleh batas-batas negara mereka dan dapat melakukan kegiatan bisnis di mana saja di dunia. Globalisasi berarti bahwa perusahaan lebih cenderung untuk bersaing dimanapun. Banyak perusahaan saat ini menjual produk mereka dimanapun, memperoleh bahan baku mereka, atau mengadakan penelitian dan pengembangan dan melakukan produksi dimanapun. Globalisasi mungkin merupakan alasan utama mengapa kita harus mempelajari bisnis internasional. Seperti yang sudah marak akhir-akhir ini, banyaknya perusahaan yang mulai merambah bisnisnya di dunia internasional, seperti yang dilakukan pula oleh PT Unilever. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan multinasional yang memasarkan berbagai barang konsumen di berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi, kesehatan, dan perawatan pribadi sehari-hari dengan produk-produk yang membuat para pemakainya merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan. Di dalam menghadapi persaingan antar perusahaan, PT Unilever Indonesia Tbk sudah menyiapkan strategi dan taktik dalam menghadapi persaingan antar perusahaan. Mengingat banyaknya pesaing yang berkiprah di dunia internasional, maka sangat diperlukan adanya strategi yang sangat jitu dari perusahaan yang mampu mengangkat namanya di benak para konsumen di berbagai negara. Sejarah PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever adalah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan tahun 1930. Perusahaan ini mempekerjakan 206.000 pekerja, memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Beberapa merek terkenal milik Unilever adalah Rinso, Sunsilk, Dove, dan Clear. Unilever memiliki beberapa perusahaan lain di Indonesia, antara lain PT Anugrah Lever, didirikan pada tahun 2000 dan bergerak di bidang pembuatan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan kecap, saus cabai, dan saus lain dengan merek dagang Bango, Parkit, dan Sakura, dan merek-merek lain. PT Teknovia Lever, didirikan pada tahun 2000 dan bergerak di bidang distribusi, ekspor, dan impor barang-barang dengan menggunakan merek dagang Domestos Nomos. PT Knorr Indonesia diakuisisi pada 21 Januari 2004. PT Unilever Indonesia Tbk, perusahaan didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Zeefabrieken N.V. Lever dengan akta nomor 33 yang dibuat oleh Tuan A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Akta ini disetujui oleh Gubernur Jenderal Van Nederlands Indië dengan surat nomor 14 pada tanggal 16 Desember 1933. Terdaftar di Raad van Justitie di Batavia dengan nomor 302 pada tanggal 22 Desember 1933 dan diumumkan dalam Javase Koran pada tanggal 9 Januari 1934 tambahan nomor 3. Dengan akta nomor 171 yang dibuat oleh notaris Nyonya Kartini Mulyadi tertanggal 22 Juli 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia. Dengan akta nomor 92 yang dibuat oleh notaris Tuan Mudofir Hadi SH, tertanggal 30 Juni 1997, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan keputusan nomor C2-109HT.01.04TH98 tertanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan di Berita Negara nomor 2620 tanggal 15 Mei 1998 tambahan nomor 39. Perusahaan mendaftarkan 15%
dari sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal Bapepam nomor SI strip 009-PM-E-1981 pada tanggal 16 November 1981. Pada rapat umum tahunan perusahaan pada tanggal 24 Juni 2003, para pemegang saham menyepakati pemecahan saham dengan mengurangi nilai nominal saham dari Rp100 per saham menjadi Rp10 per saham. Perubahan ini dibuat di hadapan notaris dengan akta nomor 46 yang dibuat oleh Notaris Singgih Susilo SH. Yang dibuat oleh Notaris Singgih Susilo SH tertanggal 10 Juli 2003 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan nomor C/17533 HT.01.04/TH 2003. Perusahaan bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh, dan produk-produk kosmetik. Sebagaimana disetujui dalam rapat umum tahunan perusahaan pada tanggal 13 Juni 2000 yang dituangkan dalam akta notaris nomor 82 yang dibuat oleh Notaris Singgih Susilo SH tertanggal 14 Juni 2000, perusahaan juga bertindak sebagai distributor utama yang memberi jasa-jasa penelitian pemasaran. Akta ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan nomor C/18482 HT.01.04/TH 2000. Perluasan PT Unilever Indonesia. Pada tanggal 22 November 2000, perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Anugerah Indah Pelangi untuk mendirikan perusahaan baru, yakni PT Anugerah Lever (PTAL) yang bergerak di bidang pembuatan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan kecap, saus cabai, dan saus-saus lain dengan merek dagang Bango, Parkit, dan Sakura, dan merek-merek lain atas dasar lisensi perusahaan kepada PTAL. Pada tanggal 3 Juli 2002, perusahaan mengadakan perjanjian dengan Texchem Resource Berhad untuk mendirikan perusahaan baru, yakni PT Teknovia Lever yang bergerak di bidang distribusi, ekspor, dan impor barang-barang dengan menggunakan merek dagang Domestos Nomos. Pada tanggal 7 November 2003, Texchem Resource Berhad mengadakan perjanjian jual beli saham dengan Teknovia Singapura Pte. Yang dalam perjanjian tersebut, Texchem Resource Berhad sepakat untuk menjual sahamnya di PT Teknovia Lever kepada Teknovia Singapura Pte. Ltd. Dalam rapat umum luar biasa perusahaan pada tanggal 8 Desember 2003, perusahaan menerima persetujuan dari pemegang saham minoritasnya untuk mengakuisisi saham PT Knorr Indonesia (PT KI) dari Unilever Overseas Holdings Limited pihak terkait. Akuisisi ini berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian jual beli saham antara perusahaan dan Unilever Overseas Holdings Limited pada tanggal 21 Januari 2004. Pada tanggal 30 Juli 2004, perusahaan digabung dengan PT KI. Penggabungan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode yang sama dengan metode pengelompokan saham (pooling of interest). Perusahaan merupakan perusahaan yang menerima penggabungan, dan setelah penggabungan tersebut PT KI tidak lagi menjadi badan hukum yang terpisah. Penggabungan ini sesuai dengan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM dalam suratnya nomor 740-3-PMA-2004 tertanggal 9 Juli 2004. Pada tahun 2007, PT Unilever Indonesia Tbk Unilever telah menandatangani perjanjian bersyarat dengan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk Ultra sehubungan dengan pengambil alihan industri minuman sari buah melalui pengalihan merek Buavita dan Gogo dari Ultra ke Unilever.
Perjanjian telah terpenuhi dan Unilever dan Ultra telah menyelesaikan transaksi pada bulan Januari 2008. Kronologi perkembangan 1920 sampai 30 impor oleh Van de Breck, Churget and Brothers. 1933 pabrik sabun Zip Fabrieken N.V. Lever, Angke, Jakarta. 1936 produksi margarin dan minyak oleh pabrik Van den Breck N.V. Angke, Jakarta. 1941 pabrik kosmetik Colibri N.V. Surabaya. 1942 sampai 46 kendali oleh Unilever dihentikan Perang Dunia II. 1965 sampai 66 di bawah kendali pemerintah. 1967 kendali usaha kembali ke Unilever berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. 1981 go public dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 1982 pembangunan pabrik Elida Gips di Rungkut, Surabaya. 1988 pemindahan pabrik sabun mandi dari Colibri ke Rungkut, Surabaya. 1990 terjun di bisnis teh. 1992 membuka pabrik es krim. 1995 pembangunan pabrik deterjen dan makanan di Cikarang, Bekasi. 1996 sampai 98 penggabungan instalasi produksi Cikarang Rungkut. 1999 deterjen cair NSD Cikarang. 2000 terjun ke bisnis kecap. 2001 membuka pabrik teh Cikarang. 2002 membuka pusat distribusi sentral Jakarta. 2003 terjun ke bisnis obat nyamuk bakar. 2004 terjun ke bisnis makanan ringan. 2005 membuka pabrik sampo cair Cikarang. 2008 terjun ke bisnis minuman sari buah. Visi, misi, dan tujuan PT Unilever. Visi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan merupakan suatu cita-cita tentang keadaan di masa datang yang diinginkan untuk terwujud oleh seluruh personel perusahaan, mulai dari jenjang yang paling atas sampai yang paling bawah, bahkan pesuruh sekalipun. Misi adalah penjabaran secara tertulis mengenai visi agar visi menjadi mudah dimengerti atau jelas bagi seluruh staf perusahaan. Visi Unilever adalah to become the first choice of consumer, customer, and community. Misi Unilever adalah menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham, mendapatkan kehormatan karena integritas tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Kami selalu percaya akan kekuatan brand kami dalam meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang dan dalam melakukan hal yang benar. Semakin bertumbuhnya bisnis kami, meningkat pula tanggung jawab kami. Kami mengenali tantangan global seperti perubahan iklim yang menjadi kepedulian kita bersama. Mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari tindakan kami, selalu menyatu dalam nilai-nilai kami dan merupakan bagian fundamental mengenai siapa diri kami. Tujuan dan prinsip. Tujuan korporat kami adalah bahwa kesuksesan memerlukan standar tertinggi dari perilaku korporat terhadap setiap orang yang bekerja dengan kami, komunitas kami yang kami sentuh, dan lingkungan yang terdampak dari pekerjaan kami. Selalu bekerja dengan integritas, beroperasi dengan integritas dan rasa hormat pada orang-orang. Sentuhan bisnis kami pada organisasi dan lingkungan selalu menjadi pusat dari tanggung jawab korporat kami. Dampak positif. Kami bertujuan memberikan dampak positif dengan berbagai cara melalui brand kami, melalui kegiatan komersial dan hubungan kami, melalui kontribusi sukarela, serta berbagai cara lain di mana kami berhubungan dengan masyarakat. Komitmen yang berlanjut. Kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan cara dalam menangani dampak lingkungan dan bekerja dengan tujuan jangka panjang kami dalam mengembangkan bisnis yang berkelanjutan, menjalankan aspirasi kami. Tujuan korporat kami telah memberikan aspirasi bagi kami untuk mengelola bisnis. Hal ini diperkuat
peraturan kami dalam prinsip bisnis yang menjelaskan standar operasional yang diikuti semua karyawan Unilever. Dimanapun mereka berada di seluruh dunia, aturan ini juga mendukung pendekatan kami pada pemerintah serta tanggung jawab korporat kami. Bekerja dengan yang lain. Kami ingin bekerja dengan para penyedia sumber daya yang dimiliki yang memiliki nilai dan standar yang sama dengan kami dalam bekerja. Peraturan tentang rekanan bisnis sejalan dengan peraturan prinsip bisnis kami, terdiri dari 10 prinsip yang meliputi integritas bisnis dan tanggung jawab yang berhubungan dengan karyawan, konsumen, dan lingkungan. Produk dan brand PT Unilever. Unilever adalah salah satu dari perusahaan produsen produk makanan terkemuka dunia. Semangat kami untuk memahami apa yang diinginkan dan diperlukan masyarakat dari makanan mereka dan apa yang mereka sukai darinya membuat brand-brand kami menjadi pilihan masyarakat. Beberapa produk Unilever: Surf, Rinso, Buavita, Sunsilk, Taro, Pepsodent, Molto, Lifebuoy, Clear, Close Up, Citra, X, Royco, Kecap, Bango, Sariwangi, Blue Band, Waltz, Sunlight, Pond's, Lux, Rexona, Pour It, Chief, Vaseline, Dove, Domestos, Nomos, Viso, Wipol, Fixa, Lipton, Si, Molto, Sasebu, Bango benar-benar kecap. Blue Band satukan hati bersama anak-anak. Buavita jus buah yang enak dan berkualitas. Raiko memberdayakan wanita Indonesia dan membantu memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Sariwangi, hangatnya kebersamaan bersama Sariwangi. Waltz membawa keceriaan dan kegembiraan dalam kebersamaan. Bagi PT Unilever, peranan merek bukan lagi sekedar sebagai nama ataupun sebagai pembeda dengan produk-produk pesaing, tetapi sudah menjadi faktor penentu untuk dapat menjadi trendsetter di bidang industri. Banyak perusahaan yang berhasil karena memiliki reputasi merek sehingga dapat membuka distribusi di kota-kota lain, bahkan negara-negara lain, dengan menarik pelanggan sasaran melalui kekuatan merek yang mereka miliki. Sebuah merek yang telah mencapai ekuitas tinggi merupakan aset yang berharga bagi perusahaan. Untuk itu, mempertahankan dan meningkatkan ekuitas merek bukan pekerjaan mudah karena yang dihadapi adalah ekspektasi pelanggan. Konsumen akan merasa familiar dengan nama merek yang pertama masuk ke pasar. Sekalipun merek-merek yang masuk belakangan berkinerja lebih baik, ini akan mengarah kepada terciptanya kesetiaan yang lebih besar pada merek pertama dan produsen. Kesetiaan pelanggan menjadi kunci sukses tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Contohnya seperti sabun kecantikan merek Lux yang merupakan sabun kecantikan pertama yang masuk ke pasaran di Indonesia. Sabun kecantikan merek Lux memperluas jenis produk sabun mandinya, yang tidak hanya sabun mandi yang berupa batangan padat, tetapi juga berupa sabun mandi cair. Merek perlu dipersepsikan sebagai produk yang berkualitas tinggi sehingga konsumen dapat memahami sebuah produk hanya melalui eksistensi, fungsi, citra, dan mutu. Kualitas di mata konsumen lebih bersifat subjektif, tergantung bagaimana persepsi konsumen terhadap produk itu. Ketika kemudian jumlah merek yang dikenal konsumen semakin banyak, maka peranan merek dapat diperluas sehingga mampu memberikan asosiasi tertentu di benak konsumen. Sebuah merek akan sering dihubungkan dengan fungsi dan citra khusus. Nilai yang didasari merek seringkali didasari pada asosiasi spesifik yang berkaitan dengannya. Tipe perusahaan Unilever. Tipe perusahaan PT Unilever. PT Unilever adalah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1930. Perusahaan ini mempekerjakan 206.000 pekerja, memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi.
Mengapa bisa dikategorikan sebagai tipe perusahaan multinasional? Karena PT Unilever termasuk perusahaan yang memproduksi produk yang disesuaikan dengan selera lokal. Salah satu contohnya untuk lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dan bisa mendapat hati masyarakat Indonesia, maka Unilever membuat produk yang sesuai dengan cita rasa Indonesia seperti kecap bango. Kecap merupakan makanan yang terbuat dari kacang kedelai. Bisa dibilang kecap merupakan makanan yang khas dari Indonesia. Untuk itu Unilever membuat produk kecap bango untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia. Walau kecap bango bukan produk asli buatan Unilever, namun nama Unilever lebih terkenal karena kecap bango sekarang ini merupakan produk yang dikembangkan oleh Unilever. Terlebih iklan yang ditampilkan di media tentang produk kecap bango sangat mencerminkan negara Indonesia. Dengan model-model berasal dari Indonesia, ini akan lebih membangun image Unilever di mata konsumen di Indonesia. Konsumen akan mempunyai keinginan untuk membeli produk kecap bango karena terkesan melihat iklan yang ditampilkan tersebut. Walaupun konsumen hanya coba-coba membeli merek tersebut, namun setidaknya produk tersebut sangat dikenal oleh masyarakat. Strategi bersaing PT Unilever. Strategi adalah pendekatan cara umum yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai dan memperoleh tujuan. Sedangkan taktik adalah cara-cara yang bersifat spesifik yang dilakukan untuk menerapkan strategi yang dipilih. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan multinasional yang memasarkan berbagai barang konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi, kesehatan, dan perawatan pribadi sehari-hari dengan produk-produk yang membuat para pemakai merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan. Di dalam menghadapi persaingan antar perusahaan, PT Unilever Indonesia Tbk sudah menyiapkan strategi dan taktik dalam menghadapi persaingan antar perusahaan. Untuk memudahkan kita memahami bagaimana PT Unilever melakukan penetrasi pada pasar, saya membagi ada beberapa cara unggulan yang dilakukan oleh perusahaan antara lain. Ada beberapa cara jitu yang dilakukan perusahaan ini agar dapat tetap bersaing di tengah ketatnya pasar, terutama dari pesaing-pesaing mereka. Pesaing utama Unilever adalah Procter & Gamble dan Kraft Foods, memiliki penjualan di kira-kira 140 sampai 150 negara yang berbeda pada tahun 2003, dan Nestle, termasuk saingan utama Unilever, memiliki penetrasi pasar di hampir setiap negara di dunia. Bukti bahwa perusahaan Unilever merupakan perusahaan global. Pesaing-pesaing lainnya PT Wings, PT KO, PT Mando, PT Johnson & Johnson. Selain itu, Unilever harus mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tren dan kebutuhan konsumen dan kemudian memenuhi kebutuhan mereka dengan berbagai cara yang bisa diterima masyarakat, antara lain dengan strategi pemasaran. Yang pertama, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah strategi bersaing yang dimana menekankan pada kreativitas yang tinggi dalam menciptakan keunikan produk yang lebih menarik, sejuk, aman, nyaman, menyenangkan, karyawan yang ramah, terampil, berwawasan, dan mampu mewujudkan dalam keseharian sehingga lebih diminati oleh konsumen dibandingkan dengan produk pesaing lainnya. Pada diferensiasi produk, Unilever mempunyai strategi winning with brand and innovation. Kuncinya adalah pengembangan produk baru dan tepat guna, terutama pada kategori hair, male grooming, home and personal, serta food beverage di tahun lalu. Di samping faktor keunikan produk, perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing juga menerapkan strategi marketing mix yang meliputi harga yang mampu bersaing, tempat atau lokasi strategis, dan promosi yang memadai. Simpulan yang dapat ditarik dari konsep keunggulan bersaing melalui diferensiasi produk adalah bagaimana perusahaan dapat menciptakan produk unik yang memberikan tingkat keuntungan di atas rata-rata yang mampu diraih oleh industri melalui kombinasi manusia, lingkungan, dan proses. Produk Unilever terus memperkenalkan kemasan-kemasan yang terbaru, tetapi Unilever tetap mempertahankan kualitas produknya. Baik itu kemasan yang botol kaca, saset, botol kecil, dan masih banyak lagi kemasannya. Yang kedua, kepemimpinan harga rendah.
Dengan menjaga harga yang rendah dan rak-rak diisi dengan baik menggunakan sistem pengisian kembali persediaan yang melegenda, Walmart menjadi pemimpin bisnis eceran di Amerika Serikat. Sistem mili Walmart mengirimkan pesanan atas barang dagang baru secara langsung kepada pemasok. Ketika pelanggan membayar pembelian mereka pada kasir terminal, titik penjualan mencatat kode barang setiap barang yang melewati kasir dan mengirimkan transaksi pembelian langsung kepada komputer pusat Walmart. Komputer juga mengumpulkan pesanan dari semua toko Walmart dan mengirimkannya ke pemasok. Pemasok juga dapat mengakses penjualan dan persediaan Walmart menggunakan teknologi web system. Ini mampu membuat Walmart mempertahankan biaya rendah sembari menyesuaikan persediaannya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya, segmentasi produk. Unilever menciptakan brand masing-masing pada setiap produk sehingga membagi pasar produk sabunnya dalam 3 merek, yaitu Lux untuk kecantikan wanita dengan segala manfaat dari sabun Lux, Lifebuoy kesehatan keluarga, dan Dove kecantikan sejati karena cantik itu tidak mengenal usia, ras, dan batasan yang lain, serta menonjolkan keistimewaan formulanya yang hingga kini belum bisa dicontoh oleh produsen sabun dimanapun. Atau bagaimana Sosro membagi konsumennya berdasarkan jenis produk. Teh botol Sosro umum, Esti menyukai volume atau isi lebih banyak, Fruity anak muda atau khususnya anak sekolah yang menyukai teh rasa buah dan cenderung suka rasa manis. Unilever tidak saja menjawab kebutuhan pasarnya, tetapi juga memastikan kompetitornya untuk berpikir beberapa kali sebelum menyemplungkan diri ke kancah persaingan tersebut. Pendekatan penjualan dan promosi penjualan akan efektif dan efisien apabila dirancang dengan menerapkan pola regionalisasi atau diterapkan di daerah-daerah atau kawasan tertentu. Unilever sudah menerapkan pola regionalisasi karena Unilever telah memiliki pabrik-pabrik atau juga cabang perusahaan di tiap-tiap negara. Hal ini dilakukan agar setiap negara dapat membeli produk yang sesuai dengan keinginan dan kebiasaan mengkonsumsi produk yang sangat erat hubungannya dengan cita rasa negaranya. Selanjutnya, berfokus pada peluang pasar. Produk Unilever menggunakan sistem informasi pelanggan yang berbeda dengan yang lain. Produk masuk ke dalam pasar dengan cara mempromosikan barang-barangnya dengan cara terjun langsung ke masyarakat dengan bukti-bukti kualitas secara real, misalnya dengan diadakannya perlombaan kepada masyarakat, perbandingan antara produk Unilever dengan produk pesaing lainnya. Selanjutnya, menguatkan keakraban dengan pelanggan dan pemasok, menggunakan sistem informasi untuk memfasilitasi akses langsung dari pemasok terhadap jadwal produksi dan bahkan mengizinkan pemasok untuk memutuskan bagaimana dan kapan mengirim pasokan kepada pemasok. Selain itu, Unilever juga melakukan tanya jawab konsumen dan membuat suara konsumen tempat para konsumen mengeluh dalam PT Unilever Indonesia. Promosi yang dilakukan paling banyak melalui media elektronik, namun dalam kehidupan sehari-hari, promosi yang dilakukan PT Unilever Indonesia tidak hanya lewat media elektronik, tetapi banyak juga melalui media cetak, sponsorship, mengadakan event-event. Selanjutnya, strategi penjualan. Strategi penjualan atau promosi. Strategi promosi yang dapat dilakukan PT Unilever yaitu periklanan, semua bentuk penyajian non-personal dan promosi ide barang atau jasa yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu. Promosi penjualan, berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Hubungan masyarakat atau publisitas, berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Penjualan secara pribadi, interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesan. Pemasaran langsung, menggunakan surat, telepon, fax, email, dan alat penghubung non-personal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. Akan tetapi, dengan bertambahnya zaman, persaingan pasar semakin ketat.
berkembangnya berbagai jenis media baru dan semakin canggihnya konsumen, maka strategi promosi dirumuskan menjadi advertising, consumer self promotion, trade promotion and CO marketing, packaging, point of purchase, personal selling, public relation, brand publicity, corporate advertising, the internet, direct marketing, experiential contact, event of sponsorship, customer service, word of mouth. Selanjutnya, strategi sumber daya manusia. Kegiatan manajemen sumber daya manusia berkisar pada pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Agar ketiga pokok kegiatan tersebut berjalan lancar, perlu disiapkan sistem yang handal. Tahap pengadaan mencakup perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Tahap penggunaan perlu memperhatikan kesesuaian antara kemampuan SDM dan apa yang menjadi tugas serta tanggung jawabnya. Juga perlu diperhatikan hal-hal mengenai kesempatan memperoleh pelatihan dan pendidikan, supervisi, penilaian kinerja, imbalan, serta jaminan perlindungan dan kesehatan kerja. Terakhir, pada tahapan pemeliharaan sumber daya manusia, tujuannya adalah bagaimana agar karyawan merasa puas bekerja. Salah satu kekuatan Unilever adalah pada kualitas sumber daya manusia. Unilever secara rutin merekrut lulusan baru dari universitas termuka. Setelah itu diberikan pelatihan sistem produksi, pemasaran, dan keuangan selama 3 bulan. Mereka tidak langsung kerja, tetapi di training terlebih dahulu di berbagai bidang seperti manufaktur, pemasaran, penelitian, dan pengembangan. Saat ini tenaga kerja tidak langsung. Total tenaga kerja yang terserap berjumlah 25.000 orang. Jika diasumsikan satu orang memiliki 4 anggota keluarga, maka perusahaan menanggung nasib sekitar 100.000 orang. Selanjutnya, mengembangkan SDM untuk pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan topik yang umum dibicarakan dan menjadi perhatian utama di Unilever Indonesia. Pandangan kami terhadap karyawan terwujud dalam visi misi kami mengembangkan sumber daya manusia untuk pertumbuhan agar perusahaan dapat terus tumbuh. Karyawan pun perlu terus dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan. Harus diupayakan terciptanya sinergi antara strategi perusahaan dan perkembangan karyawan agar dapat mencapai hasil terbaik. Strategi kami harus berdasarkan pada dinamika antara organisasi dan manusianya. Energi inilah yang membangkitkan keunggulan kami dalam menghadapi persaingan. Memupuk kepemimpinan, kami sadar bahwa aset kami yang paling penting adalah sumber daya manusia yang tepat. Itulah sebabnya kami menginvestasikan banyak waktu dan tenaga untuk pengembangan karyawan. Pendekatan ini secara penuh mencakup kebutuhan individu, tanggung jawab, dan kinerja. Kami mengidentifikasi individu-individu dengan potensi dan hasil kerja terbaik, kemudian mengembangkan mereka melalui penempatan di berbagai bidang kerja serta pelatihan. Ada penekanan khusus bagi para manajer muda yang membutuhkan program pembinaan yang sesuai. Selanjutnya, strategi operasi. Di sisi operasi, Unilever Indonesia memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan air di pabrik Rungkut, Jawa Timur dalam strategi Winning with Continuous Improvement. Isu kelangkaan air dan sanitasi tidak luput dari perhatian Unilever Indonesia. Dengan menurunkan jumlah limbah produksi, kami menciptakan efisiensi dan menurunkan biaya yang pada akhirnya akan meningkatkan margin dan menurunkan resiko. Selanjutnya, strategi teknologi informasi. Banyak strategi yang digunakan perusahaan khususnya di bidang teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. PT Unilever menjalankan komunikasi pasar terpadu Integrated Marketing Communication atau IMC. Strategi ini merupakan upaya perusahaan untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk mencapai perannya secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat tentang organisasi produknya. Dari pemaparan mengenai profil perusahaan Unilever Indonesia Tbk sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa
Perusahaan Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan multinasional yang memasarkan berbagai jenis barang konsumen di berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi, kesehatan, dan perawatan pribadi sehari-hari dengan produk-produk yang membuat para pemakainya merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan. Serta harga-harga yang dipasarkan sangat terjangkau akan tetapi tetap memperhatikan kualitas barang yang diproduksi. Dan strategi bersaing yang digunakan perusahaan Unilever Indonesia Tbk pun sangat bagus dan pantas untuk dijadikan contoh bagi perusahaan-perusahaan Tbk lain yang ada di Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai neraca keuangan perusahaan Unilever Indonesia Tbk periode 2018 hingga 2020. Perusahaan Unilever Indonesia Tbk, neraca keuangan 31 Desember 2018 dan 2017. Aset. Jumlah aset lancar pada tahun 2018 sebesar 8.325.029. Jumlah aset lancar pada tahun 2017 sebesar 7.941.635. Lalu jumlah aset lancar pada tahun 2018 dikurang jumlah aset lancar pada tahun 2017, hasilnya sebesar 383.394. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2018 sebesar 11.197.941. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2017 sebesar 10.964.778. Lalu jumlah aset tidak lancar pada tahun 2018 dikurang jumlah aset tidak lancar pada tahun 2017, hasilnya sebesar 233.163. Setelah itu, aset lancar dan aset tidak lancar pada tahun 2018-2017 dijumlahkan, hasilnya sebesar 616.557. Liabilitas. Jumlah hutang jangka pendek pada tahun 2018 sebesar 11.044.786. Jumlah hutang jangka pendek pada tahun 2017 sebesar 12.532.304. Lalu jumlah hutang jangka pendek pada tahun 2018 dikurang jumlah hutang jangka pendek pada tahun 2017, hasilnya sebesar minus 1.397.518. Jumlah hutang jangka panjang pada tahun 2018 sebesar 810.051. Jumlah hutang jangka panjang pada tahun 2017 sebesar 1.200.721. Lalu jumlah hutang jangka panjang pada tahun 2018 dikurang jumlah hutang jangka panjang pada tahun 2017, hasilnya sebesar minus 390.670. Ekuitas. Jumlah ekuitas pada tahun 2018 sebesar 7.578.133. Jumlah ekuitas pada tahun 2017 sebesar 5.173.388. Lalu, jumlah ekuitas pada tahun 2018 dikurang jumlah ekuitas pada tahun 2017. Hasilnya sebesar 2.404.745. Setelah itu, hasil dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan ekuitas pada tahun 2018-2017 dijumlahkan dan hasilnya sebesar 616.657. Maka hasil akhir antara aset dan liabilitas sebesar 616.657. Dapat diambil kesimpulan bahwa neraca keuangan perusahaan Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2018-2017 mengalami keuntungan. Selanjutnya, perusahaan Unilever Indonesia Tbk neraca keuangan 31 Desember 2019 dan 2018. Aset. Jumlah aset lancar pada tahun 2019 sebesar 8.530.334. Jumlah aset lancar pada tahun 2018 sebesar 8.257.910. Lalu jumlah aset lancar pada tahun 2019 dikurang jumlah aset lancar pada tahun 2018, hasilnya 272.424. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2019 sebesar 12.119.037. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2018 sebesar 12.068.959. Lalu jumlah aset tidak lancar pada tahun 2019 dikurang jumlah aset tidak lancar pada tahun 2018. Hasilnya sebesar 50.078. Setelah itu, aset lancar dan aset tidak lancar dijumlahkan. Hasilnya sebesar 322.502. Liabilitas.
Jumlah hutang jangka pendek pada tahun 2019 sebesar 13.065.308. Jumlah hutang jangka pendek pada tahun 2018 sebesar 11.273.822. Setelah itu, jumlah hutang jangka pendek pada tahun 2019 dikurang jumlah hutang jangka pendek pada tahun 2018. Hasilnya sebesar 1.791.486. Jumlah hutang jangka panjang pada tahun 2019 sebesar 2.302.201. Jumlah hutang jangka panjang pada tahun 2018 sebesar 1.669.380. Setelah itu, jumlah hutang jangka panjang pada tahun 2019 dikurang jumlah hutang jangka panjang pada tahun 2018. Hasilnya sebesar 632.821. Ekuitas. Jumlah ekuitas pada tahun 2019 sebesar 5.281.862. Jumlah ekuitas pada tahun 2018 sebesar 7.383.667. Setelah itu, jumlah ekuitas pada tahun jumlah ekuitas pada tahun 2019 dikurang jumlah ekuitas pada tahun 2018. Hasilnya sebesar minus 2.100.805. Setelah itu, hasil dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan ekuitas dijumlahkan, dan hasilnya sebesar 322.502. Maka, hasil akhir yang didapat antara aset dan liabilitas pada tahun 2019-2018 sebesar 322.502. Dapat diambil kesimpulan bahwa neraca keuangan perusahaan Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2019-2018 mengalami keuntungan. Selanjutnya, perusahaan Unilever Indonesia Tbk neraca keuangan 31 Desember 2020-2019. Aset. Jumlah aset lancar pada tahun 2020 sebesar 8.828.360. Jumlah aset lancar pada tahun 2019 sebesar 8.530.334. Lalu jumlah aset lancar pada tahun 2020 dikurangi jumlah aset lancar pada tahun 2019. Hasilnya sebesar minus 298.026. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2020 sebesar 11.706.272. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2019 sebesar 12.119.037. Lalu jumlah aset tidak lancar pada tahun 2020 dikurang jumlah aset tidak lancar pada tahun 2019. Hasilnya sebesar minus 412.765. Setelah itu, aset lancar dan aset tidak lancar pada tahun 2020-2019 dijumlahkan. Hasilnya sebesar minus 114.739. Liabilitas. Jumlah hutang jangka pendek pada tahun 2020 sebesar 13.357.536. Jumlah hutang jangka pendek pada tahun 2019 sebesar 13.065.308. Lalu jumlah hutang jangka pendek pada tahun 2020 dikurang jumlah hutang jangka pendek pada tahun 2019. Hasilnya sebesar 292.228. Jumlah hutang jangka panjang pada tahun 2020 sebesar 2.239.728. Jumlah hutang jangka panjang pada tahun 2019 sebesar 2.302.201. Lalu jumlah hutang jangka panjang pada tahun 2020 dikurang jumlah hutang jangka panjang pada tahun 2019, hasilnya sebesar minus 62.473. Ekuitas. Jumlah ekuitas pada tahun 2020 sebesar 4.937.368. Jumlah ekuitas pada tahun 2019 sebesar 5.281.862. Lalu jumlah ekuitas pada tahun 2020 dikurang jumlah ekuitas pada tahun 2019. Hasilnya sebesar minus 344.494. Setelah itu, hasil dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan ekuitas pada tahun 2020-2019 dijumlahkan dan hasilnya sebesar minus 114.739.
maka hasil akhir yang didapat antara aset dan liabilitas pada tahun 2020-2019 sebesar 114.700 sebesar minus 114.739. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa neraca keuangan pada tahun 2020-2019 mengalami kerugian. Sekian penjelasan mengenai profil perusahaan dan neraca keuangan perusahaan Unilever Indonesia Tbk periode 2018 hingga 2020. Mohon maaf jika ada data yang salah, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.